Halo, welcome back to my channel. Di vlog kali ini kita akan buat Berliner atau donat Jerman. Yuk ikuti saya ya untuk pembuatan Berliner ini. Bahan yang dibutuhkan sangat sederhana dan cara pembuatannya juga sangat mudah. Bahan-bahannya yaitu kita butuh 100 gram terigu protein sedang dan 90 gram terigu protein tinggi. 1,5 sendok makan gula halus, 1 butir kuning telur, 1,5 sendok teh ragi instan kering. Contoh-contoh merek ragi instan kering yaitu Saf Instan, Vermipan. 30 gram mentega atau butter. Mentega bisa kita ganti dengan margarin atau kita mix dengan margarin. Untuk susu, kita pakai susu cair yang sudah kita hangatkan. Hangatnya itu sebatas hangat kuku saja ya. Langkah pertama, kita masukkan butter atau mentega ke susu cair yang telah kita hangatkan. Hangatnya masih hangat kuku ya. Jangan pakai susu panas karena kita akan memasukkan ragi ke dalam cairan susu ini. Kalau kita memakai susu panas, maka raginya akan mati. Aduk terus sampai butter tercampur rata dengan susu. Masukkan juga kuning telur, lalu kita aduk-aduk lagi sampai kuning telur tercampur rata. Setelah butter dan juga kuning telur kita masukkan ke susu, maka kita tetap aduk supaya tercampur rata. Lalu setelah itu kita masukkan ragi instan kering ke dalamnya, lalu kita aduk-aduk agar tercampur dengan rata. Setelah semua bahan yang kita masukkan ke dalam susu tercampur rata, maka kita diamkan dulu selama 10 menit agar raginya menjadi aktif. Kita sebut ini dengan adonan basah. Adonan basah ini kita taruh 10 menit di suhu ruang. Oh ya, untuk adonan kering kita juga butuh maizena atau cornstarch atau tepung patik jagung sebanyak 30 gram. Langkah selanjutnya kita siapkan baskom yang sudah bersih, lalu kita masukkan bahan-bahan kering ke dalamnya. Bahan-bahan kering ini kita masukkan sambil kita ayak atau kita saring. Bahan-bahan kering ini seperti terigu, garam, gula halus, maizena. Setelah 10 menit ragi kita aktifkan di dalam adonan basah atau bahan basah, lalu kita masukkan ke dalam adonan kering. Tandanya ragi itu aktif kalau muncul buih-buih di atas adonan basah, maka ragi itu bisa kita gunakan. Bila tidak timbul buih-buih atau gelembung, maka jangan memakai ragi tersebut karena raginya berarti sudah mati. Kalau raginya masih aktif, yaitu muncul buih-buih atau gelembung-gelembung di atas adonan basah, maka kita akan mulai menguleni adonan Berliner ini. Lanjutkan menguleni sampai adonan menjadi kalis elastis. Setelah kita adoni sampai kalis elastis, lalu adonan kita tutup memakai plastik wrap atau bisa juga memakai serbet bersih. Lalu kita simpan di ruangan yang tertutup selama kira-kira 1 jam. Lamanya waktu proofing juga bergantung pada cuaca ya teman-teman.
Setelah 1 jam kemudian atau setelah adonan mengembang 2 kali lipat, kita tonjok adonan, lalu kita akan mulai menggiling dan membentuk menjadi donat. Jangan lupa untuk menaburkan meja kerja dengan terigu agar adonan tidak lengket ke meja kerja. Gilas adonan sampai menjadi ketebalan 1,5 cm. Setelah kita gilas sampai dengan ketebalan 1,5 cm, lalu kita bentuk donat dengan memakai cetakan donat atau donat cutter, atau bisa memakai cookies cutter atau cetakan kue. Donat yang sudah kita bentuk, kita taruh di atas kertas baking paper anti lengket atau parchment paper. Terus lanjutkan menggilas dan membentuk donat sampai adonan habis. Lanjutkan menggilas dan membentuk donat sampai adonan habis. Untuk second proofing atau fermentasi kedua, donat yang sudah kita bentuk dan kita taruh di atas kertas baking paper anti lengket, kita tutupi dengan serbet. Lalu kita diamkan selama 20 menit di suhu ruang. Tapi waktu untuk proofing ini juga bergantung dengan cuaca ya teman-teman. Intinya sampai harus menjadi double size atau 2 kali ukuran semula. Setelah donat menjadi double size atau 2 kali ukuran semula, maka panaskan wajan, lalu kita masukkan minyak. Setelah minyak panas, maka masukkan donat, lalu kita goreng sampai menjadi kuning kecoklatan. Setelah semua berliner kita selesai goreng, maka diamkan di suhu ruang sampai menjadi adem. Kalau sudah adem, baru boleh kita hias. Untuk hiasan boleh sesuai dengan selera kita, atau kalau kita tidak mau hias juga boleh. Setelah berliner ini saya diamkan di suhu ruang sampai menjadi adem, maka saya akan mulai untuk menghias berliner ini. Kali ini saya membuat hiasan dari icing sugar. Caranya mudah, saya tinggal mencampur icing sugar dengan susu cair UHT ditambah dengan vanilla ekstrak dan juga sedikit yaitu 2 tetes pewarna makanan. Untuk pewarna makanan bisa ditambah atau dikurang sesuai selera, selama itu masih aman ya teman-teman. Setelah adonan icing sugar atau adonan glaze tercampur dengan rata, maka kita celupkan berliner ke dalam adonan glaze tersebut. Untuk lebih cantik lagi, berliner ini juga saya hiasi dengan icing silver pearl, edible atau bisa dimakan. Saya hias di sekelilingnya. Setelah kita hias, maka berliner kita diamkan di suhu ruang sampai hiasan benar-benar set atau mengering. Lalu baru setelah itu bisa kita makan. Untuk mengetahui tekstur dalam berliner, yuk kita buka ya.
Berliner ini teksturnya padat, lebih padat dari donat pada umumnya, tapi dia juga empuk sekaligus lembut. Warga Jerman sangat menyukai Berliner. Bahkan Presiden JFK dari Amerika Serikat waktu berkunjung ke Berlin, Jerman, beliau juga sangat menyukai Berliner. Thank you for watching teman-teman.